Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya bersama Bapak pemateri yang akan menjelaskan tentang tata tertib yang berada di SMKN Negeri 1 Suboh. Untuk mempersingkat waktu, kepada Bapak pemateri dipersilakan untuk memperkenalkan diri dan menjelaskan tentang materi yang akan Bapak sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Amma ba'du. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada saat ini kita bisa mengikuti acara pengenalan lingkungan sekolah yang dulu dikenal dengan MUS, sekarang dikenal dengan MPLS. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah membawa kita minad dzulumati ilan nur. Mudah-mudahan kita tetap dalam barisan Islam dan iman. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri Suboh, para pengajar, Bapak dan Ibu guru, beserta staf TU, anak-anakku yang saya banggakan, wabil khusus kepada siswa baru. Selamat datang di negeri SMK Negeri Suboh. Kalian tidak salah pilih memilih sekolah kejuruan SMK Negeri Suboh. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan amanah ini, kita bisa menimba ilmu sebanyak-banyaknya untuk menjadi orang yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang saya banggakan, perkenalkan, nama saya adalah Bapak Montaha, di mana saya menjabat sebagai Wakil Kepala Bagian Kesiswaan. Jadi masalah siswa, hal-hal yang berkaitan dengan siswa akan berhadapan dengan saya, akan terkait dengan saya. Mudah-mudahan kalian semua selama menimba ilmu di SMK Negeri 1 Suboh ini, selama 3 tahun tidak ada masalah. Mudah-mudahan seperti itu harapan saya. Anak-anakku yang saya banggakan, setiap negara, setiap suatu wilayah dimanapun saja, bahkan hutan itu ada aturan. Dan sekolah kita ini ada tata tertib yang harus kita patuhi selama kita menjadi warga SMK Negeri Suboh. Jadi materi yang akan saya sampaikan adalah tata tertib peserta didik SMK Negeri Suboh, khususnya tahun ajaran 2010-2021. Adapun hal-hal yang saya sampaikan kepada kalian adalah, pertama, dasar hukum adanya tata tertib ini. 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan, Pasal 52.9. Yang kedua adalah Permendikbud Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah. Dan terakhir adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara. Anak-anakku yang saya hormati dan saya banggakan, hal-hal yang berkaitan dengan masuk sekolah, pertama adalah bel masuk dibunyikan pukul 7 dan peserta didik harus hadir di sekolah 5 menit sebelum bel berbunyi. Seterusnya, sebelum memulai pembelajaran, peserta didik berdoa bersama
dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan sikap sempurna dan literasi selama 15 menit. Yang dimaksud dengan literasi di sini adalah begitu kalian masuk kelas nanti guru menganjurkan kepada kalian untuk menelaah buku atau hal-hal yang lain yang berkaitan dengan mata pelajaran. Itu yang dinamakan dengan literasi. Sebenarnya literasi ini tidak harus di dalam kelas, meskipun di dalam kelas juga dianjurkan. Berikutnya adalah jam belajar dimulai Senin sampai hari Kamis, dimulai pukul 7 sampai jam 16. Jadi sampai jam 1 sampai jam 11. Sedangkan Jumat dimulai jam 7 sampai jam 11. Seterusnya, peserta didik dinyatakan terlambat jika peserta didik datang ke sekolah setelah bel masuk dibunyikan. Peserta didik yang datang terlambat wajib lapor pada petugas piket dengan menerima konsekuensi. Biasanya konsekuensinya itu nanti oleh guru piket di pintu gerbang, kalian nanti di post up apa 10 kali, apa 15 kali, terserah kebijakan guru piket. Atau disuruh membaca Al-Quran 2 juz atau 3 juz. Nanti konsekuensi itu akan diberikan oleh setiap guru piket atau tim kedisiplinan yang ada di sekolah ini. Berikutnya, peserta didik yang tidak masuk sekolah karena sakit atau keperluan penting lain yang wajib memberi informasi tertulis dari orang tua peserta didik paling lambat 2 hari setelah tanggal tidak masuk. Apabila informasi tertulis diterima lebih dari 2 hari, peserta didik dianggap atau dicatat alpa atau membolos. Berikutnya adalah peserta didik tidak boleh meninggalkan kelas selama jam pelajaran berlangsung sebelum mendapat izin dari guru di kelas disertai surat permohonan izin. Berikutnya, peserta didik tidak boleh meninggalkan sekolah selama jam pelajaran berlangsung sebelum mendapat izin dari guru di kelas atau guru piket atau wakil kepala sekolah bagian kesiswaan. Berikutnya, kegiatan pembelajaran diakhiri dengan doa dan menyanyikan salah satu lagu daerah atau lagu nasional. Adapun Romawi berikutnya, anak-anakku, yaitu kewajiban peserta didik. Kewajiban pertama adalah peserta didik wajib menghormati dan taat kepada kepala sekolah, guru, staf TU, dan karyawan sekolah. Yang kedua, peserta didik ikut bertanggung jawab atas terselenggaranya kebersihan, keindahan, kelestarian lingkungan, dan keamanan, serta kelancaran kegiatan belajar-mengajar. Adapun poin yang ketiga, kewajiban peserta didik adalah menumbuhkan dan memelihara rasa kekeluargaan sesama warga sekolah. Poin keempat, peserta didik memakai seragam dan atribut yang telah ditentukan. A. Pakaian. Pakaian seragam nasional putih abu-abu adalah pakaian yang dikenakan pada hari belajar oleh peserta didik di sekolah yang jenis, model, dan warnanya sama berlaku secara nasional. Jadi tidak boleh dipotong-potong atau diperkecil, atau dibentuk levis, atau dibentuk-bentuk yang lain. Pakaian seragam nasional dikenakan pada hari Senin, Selasa, dan pada hari lain saat pelaksanaan upacara bendera. Pada saat upacara bendera dilengkapi topi, ebet, ikat pinggang warna hitam, dasi sesuai warna seragam masing-masing, jenjang sekolah, dilengkapi dengan logo Tut Wuri Handayani di bagian depan topi. Adapun yang kedua adalah, selain hari Senin dan Selasa, peserta didik dapat mengenakan pakaian seragam kepramukaan
atau pakaian seragam khas sekolah. Umpamanya seperti batik dan lain-lain yang diatur oleh sekolah pada saat ini. Adapun poin ketiga, pakaian seragam khas sekolah adalah pakaian seragam bercirikan karakteristik sekolah yang dikenakan oleh peserta didik pada hari tertentu dalam rangka meningkatkan kebanggaan peserta didik terhadap sekolahnya. Contohnya seperti alma mater. Alma mater ini warnanya pada tahun ini adalah biru langit atas, sedangkan bawahnya adalah biru dongker. Ini merupakan satu kebanggaan, karena warna ini tidak dimiliki oleh sekolah-sekolah lain. Dan ini merupakan ciri khas khusus bagi sekolah SMK Negeri Sesubuh. Berikutnya adalah atribut. Atribut adalah kelengkapan pakaian seragam nasional yang menunjukkan identitas masing-masing sekolah. Terdiri dari badge organisasi kesiswaan, badge merah putih, badge nama peserta didik, badge nama sekolah, dan nama kabupaten atau kota. Poin berikutnya adalah sepatu hitam mutlak. Artinya hitam mutlak adalah tidak ada variasi putih-putih atau merah-merah. Jadi semua sepatu itu warnanya harus hitam pekat. Berikutnya adalah tata tertib masalah rambut dan make up. 1. Berambut pendek, rapi, tidak gondrong, dan tidak dicat warna atau tidak gundul. Tidak dimodel garis atau dimodel panjang pada bagian belakangnya. Yang biasa, yang sudah dilakukan oleh kakak-kakak kelas kita adalah ukuran rambut bagi laki-laki yaitu 1, 2, 3. Tidak lebih dari itu. Jadi 1, 2, 3 pengertiannya adalah bagian bawah 1, tengah 2, paling atas 3. Apabila melampaui batas-batas itu, maka ada konsekuensi yang akan diterima oleh siswa yang bersangkutan. Poin kedua adalah tidak memakai anting, tindik, tato, kalung, gelang, dan rantai di saku untuk putra. Yang dimaksud tato di sini adalah baik tato secara permanen atau hanya tato main-mainan. Jadi tidak ada istilah tato di sekolah kita ini. Poin yang ketiga adalah rambut disisir rapi, tidak boleh dicat warna atau disambung untuk yang putri. Kadang-kadang kita di sekolah panjang, di luar pendek. Untuk yang putri itu kadang-kadang seperti itu. Maka dari itu, yang putri yang berjilbab pun nanti akan diperiksa. Jilbabnya itu kadang-kadang rambutnya merah, tapi berjilbab di sekolah, tapi di luar. Apabila kemana-mana, kelihatannya merah sekali, sehingga nampak betul bahwa ciri khas SMK itu sudah hilang. Untuk itu, setiap hari, untuk perempuan, untuk siswa putri, akan dicek oleh petugas khusus tentang masalah rambut. Poin keempat adalah tidak memakai perhiasan berlebihan. Tindik telinga lebih dari 1. Ini untuk siswa perempuan. Jadi memakai perhiasan yang sederhana saja. Jangan dipakai semua, karena risikonya sangat tinggi. Masalah tindik di telinga, bagi yang perempuan hanya 1 kiri, 1 kanan. Tidak sampai melebihi dari itu. Kadang-kadang ada 1 telinga kanan 10, telinga kiri 10. Itu mau kemana? Kan tidak bisa seperti itu. Itu dianggapnya orang gila. Kalau sudah ada di SMK Sesubuh, harus tindik telinga itu 1 kanan, 1 kiri. Berikutnya adalah alis tidak dicukur dan tidak memakai kosmetik berlebihan. Ingat bahwa di pintu gerbang itu ada petugas khusus melihat alis-alis kita, khususnya bagi siswa perempuan. Termasuk pemakaian lipstik yang berlebihan. Jadi kita tidak usah berlipstik, pakai saja secara alami. Berikutnya adalah tidak diperbolehkan pakaian cat kuku. Sekarang banyak cat warna hitam, warna biru, merah. Di sekolah kita tidak ada seperti itu. Maka dari itu saya anjurkan kalian khusus yang putri,
Jangan coba-coba mengecat kukunya dengan warna-warna yang tidak diizinkan oleh sekolah. Berikutnya adalah siswa putri wajib berjilbab sesuai dengan seragam sekolah. Ini bagi yang beragama Islam. Larangan peserta didik. 1. Peserta didik meninggalkan kelas tanpa izin. Jadi kalau tanpa izin itu nanti ada konsekuensi yang akan diberikan oleh petugas khusus, terutama oleh BP atau bagian kesiswaan. Yang kedua adalah peserta didik melakukan kegiatan yang melanggar tata tertib sekolah. Contoh kecilnya adalah merusak sarana dan prasarana atau hal-hal yang lain. Nomor 2 adalah membawa barang di luar kebutuhan belajar dan alat komunikasi apabila tetap membawa segala risiko kehilangan dan kerusakan menjadi tanggung jawab pribadi. Contohnya membawa perhiasan yang berlebihan di tasnya atau membawa HP sampai 3 HP dibawa. Oh, maunya hilang, itu tanggung jawab sekolah. Karena di sini sering kejadian, apabila sudah hilang baru lapor ke sekolah. Sekolah tidak mau seperti itu. Jadi apabila membawa barang yang berharga, alangkah baiknya tidak usah berlebihan. Anak-anakku yang saya banggakan, berikutnya adalah peserta didik mengendari sepeda motor harus sesuai SNI dan dilarang diparkir di luar lingkungan sekolah. Khusus untuk siswa baru, jangan meniru kakak-kakak kelas kita yang tidak baik. Terutama masalah parkir yang ada di luar sekolah. Karena di sini sekolah kita masih belum dipagar yang di belakang, sering terjadi pemarkiran itu di belakang sekolah atau di pinggir sungai. Atau ada istilah kotelan di sini. Jadi mumpung kalian masih baru, biar tahu. Kotelan itu ada di sebelah selatan, memang tempat anak-anak bolos. Untuk itu saya mohon kepada kalian siswa baru, jangan meniru kakak-kakak kelas kita itu. Kalau yang mau ditiru adalah hal-hal yang baik saja. Seperti itu. Jadi saya mohon, parkir sudah tersedia di dalam kelas. Kalau kalian tetap memaksa diparkir di luar lingkungan sekolah, apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka bukan tanggung jawab sekolah. Berikutnya adalah peserta didik membawa dan menggunakan dan mengedarkan A. Rokok, narkoba, minuman keras, dan sejenisnya, senjata tajam, dan serta barang lain yang tidak berhubungan dengan kegiatan sekolah. Jadi umpamanya bawa pistol ke sekolah, itu tidak ada hubungannya dengan kegiatan sekolah. Hal-hal seperti itu nanti ada konsekuensi tersendiri yang akan diberikan oleh sekolah. Berikutnya adalah peserta didik melakukan tawuran, pemerasan, ancaman, hinaan, teror, dan pelecehan seksual. Ini perlu kita perhatian secara detail. Jadi kalian dilarang tawuran atau membantu tawuran. Ada temannya mau carok, kita ikut carok. Maka nanti konsekuensinya sama. Atau kita mengadakan pemerasan kepada teman lain. Ditarget. Harus memberikan uang sekian ribu. Karena harus membeli sesuatu. Jadi target menarget di sekolah kita itu tidak ada. Ini hal-hal yang sangat dilarang oleh pelaturan yang ada di sekolah kita. Termasuk adalah pelecehan seksual. Mohon dengan hormat anak-anak, pelecehan ini sering terjadi dimanapun saja. Maka jangan mencari kesempatan dalam kesempitan. Atau kesempitan dalam kesempatan. Ini sangat dilarang. Maka dari itu kalian sudah belajar secara bagus, tidak ada istilah-istilah pelecehan-pelecehan seperti itu. Anak-anakku yang saya banggakan, berikutnya adalah larangan merusak sarana dan prasarana sekolah. Apabila hal-hal ini terjadi, maka kita akan bertanggung jawab. Contoh, merusak jendela sekolah
atau pintu sekolah, atau memecahkan kaca dan sebagainya, maka kita nanti akan siap untuk menggantikan apa yang kita lakukan. Untuk itu, mulai sekarang belajar untuk tidak merusak sarana dan prasarana sekolah. Paling tidak saya minta, apa yang ada di sekolah kita itu dipelihara dengan baik. Karena ini semua adalah milik kita untuk kita. Yang terakhir adalah larangan peserta didik ketidakhadiran siswa minimal 15 hari dalam satu semester. Apabila melebihi 15 hari satu semester, maka Anda dicatat sebagai siswa yang tidak akan naik sekolah. Untuk itu hati-hati. Jangan sampai terjadi alfa 15 kali dalam satu semester. Anak-anakku yang saya banggakan, adapun hak peserta didik, pertama adalah absensi kehadiran peserta didik diatur sesuai kebijakan sekolah di SMK Negeri 1 Subuh. Yang kedua adalah peserta didik menggunakan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan atau apabila mendapat izin sekolah. Artinya begini, apabila kalian masuk ke ruang lab komputer atau lab apapun saja yang ada di sekolah kita ini, silakan selama kita itu mendapat izin dari guru pembimbing atau guru lab yang ada pada saat itu. Berikutnya adalah peserta didik mendapat perlakuan yang sama. Jadi di sini tidak ada diskriminasi. Yang kaya harus begitu, yang miskin harus begitu, tidak ada. Semuanya adalah sama. Untuk itu, hak ini digunakan sebagaimana mestinya. Berikutnya adalah peserta didik mengikuti kegiatan sekolah. Kegiatan apa saja yang dicanangkan oleh sekolah, kita ikuti. Seperti ekstrakurikuler, kegiatan-kegiatan hal-hal yang lain. Selama bentuk-bentuk positif, maka dipersilakan kalian ikuti. Terutama seperti ada rohis, ada PMR dan sebagainya, kita ikuti. Jangan sampai kita tidak ikut di salah satu kegiatan itu. Kita kalau bisa lebih dari satu, untuk semua ikut dalam semua kegiatan yang dicanangkan oleh sekolah. Anak-anakku, berikutnya adalah peserta didik mendapat pelajaran agama sesuai dengan yang dianutnya. Di sekolah kita kadang-kadang ada 1-2 yang beragama lain, itu bisa mengikuti pembelajaran-pelajaran keagamaan sesuai dengan agama yang kita ikuti. Cuma di sini biasanya 90% adalah agama Islam, sehingga lebih menonjol kegiatan-kegiatan keagamaan, yaitu agama Islam. Adapun bentuk-bentuk pelanggaran, pertama adalah sikap perilaku. Kita pahami bersama, di sini ada skor, sanksi yang akan ditulis oleh tim kedisiplinan siswa yang ada di sekolah kita. Pertama adalah tidak membawa buku sesuai jadwal. Skor poinnya adalah 5. Nomor 2, membuat kegaduhan di kelas atau di sekolah. Skor poinnya adalah 5. Nomor 3, membawa atau bermain kartu remi dan domino di sekolah. Apabila diketahui, maka skor poinnya adalah 5. Berikutnya adalah bermain bola di koridor di dalam kelas. Kadang-kadang kita membawa bola plastik, begitu tidak ada pelajaran, kita berduyun-duyun main bola di dalam kelas. Apabila itu diketahui, maka semua pemain-pemain di kelas itu akan mendapat skor poin 5. Berikutnya adalah mencoret-coret atau mengotori dinding, pintu, meja, semua perabot sekolah. Skor poinnya adalah 10. Anak-anakku yang saya banggakan, semakin ke bawah ini semakin tinggi nanti skor poinnya. Maka dari itu kita hati-hati. Yang keenam, melindungi teman yang bersalah. Skor poinnya 15. Umpamanya si A bermasalah dengan si B, si C ikut membantu memanaskan situasi. Hal seperti itu nanti skor poinnya adalah 15. Berikutnya adalah berperilaku jorok
dan tidak sopan di dalam maupun di luar sekolah. Skor poinnya adalah 20. Pengertian berperilaku jorok itu adalah macam-macam. Dengan kata-kata, dengan perbuatan, dengan tingkah laku, dan sebagainya. Untuk itu, kita selama belajar di sekolah kita ini, maka pendidikan karakter ditingkatkan, terutama karakter-karakter yang bernuansa agama. Berikutnya adalah membawa atau menyembunyikan petasan. Biasanya kalau hampir-hampir lebaran, banyak di antara kita membawa petasan ke sekolah. Itu sangat dilarang. Apalagi sampai dibunyikan. Apabila diketemukan, maka poinnya adalah 20. Berikutnya adalah membuat surat izin palsu atau memalsukan tanda tangan. Ada temannya sakit, dibuatkan surat, ditanda tangan sendiri. Dilaporkan bahwa tanda tangan itu adalah tanda tangan temannya yang sakit itu. Maka itu sangat dilarang. Apabila ditemukan, maka skor poinnya adalah 20. Meloncat jendela dan pagar sekolah. Di sini skor poinnya ada, cuma sekolah kita tidak ada pagarnya, sehingga tidak ada peristiwa sampai hari ini anak meloncat pagar, tidak ada, karena memang tidak ada pagarnya. Jadi tidak ada loncat-loncatan di sini. Yang ada hanya loncat jendela. Apabila loncat jendela diketahui, maka skor poinnya adalah 20. Untuk itu hati-hati, jangan sampai terjadi. Berikutnya adalah menyalahgunakan uang SPP atau uang sekolah. SPP sudah tidak ada. Uang sekolah masih ada. Contoh, uang setoran baju atau setoran kepentingan-kepentingan yang lain. Kalau disalahgunakan dan diketahui oleh pihak sekolah, maka sekolah akan memberikan skor poin sebesar 25. Ini agak tinggi sudah. Untuk itu hati-hati. Berikutnya adalah membawa dan merokok saat masih mengenakan seragam sekolah. Artinya di dalam sekolah atau di luar sekolah, selama kita itu berpakaian sekolah, sedang rokokan, maka diketahui oleh salah satu guru, maka guru itu akan melapor kepada sekolah, maka kita akan mendapat skor poin sebesar 30. Untuk itu saya anjurkan jangan sampai terjadi merokok di saat kita itu masih menggunakan seragam sekolah. Berikutnya adalah merusak sarana dan prasarana sekolah. Apapun yang ada di sekolah kita ini wajib dipelihara, jangan sampai dirusak. Apabila dirusak dan diketahui oleh sekolah, maka skor poinnya adalah 40. Berikutnya adalah mengancam atau mengintimidasi teman sekelas atau teman sekolah. Ini jangan sampai terjadi karena skor poinnya sudah tinggi, yaitu 50. Berikutnya adalah bertindak tidak sopan, melecehkan dan mengancam kepala sekolah, guru dan karyawan sekolah. Skor poinnya adalah 100. Contoh, mengancam satpam atau mengancam pegawai sekolah atau apalagi mengancam kepala sekolah. Itu suatu perbuatan yang sangat tidak terpuji. Untuk itu kita hindari. Karena skor poinnya adalah 100. Berikutnya adalah membawa VCD porno, buku porno, majalah porno, atau sesuatu yang berbau pornografi dan porno aksi. Ini sekarang tidak mungkin kalau membawa buku, tapi membawa HP isinya porno, itu banyak. Jadi nanti akan setiap 3 bulan atau 2 bulan ada pemeriksaan HP secara berkala, dilihat isinya. Apabila ada isi di HP itu berbau porno, maka kalian akan mendapat poin nilai 100. Maka dari itu hati-hati. Jangan sampai membawa HP yang isinya masih berbau porno. Anak-anakku yang saya banggakan, adapun bentuk pelanggaran berikutnya adalah berjudi dalam bentuk apapun di sekolah. Selama ini masih belum terjadi. Mudah-mudahan kalian sebagai warga baru ini juga tidak akan pernah melakukan hal ini. Karena poinnya sangat tinggi, yaitu 150. Untuk itu hindari.
Berikutnya adalah membawa senjata tajam, senjata api, dan sebagainya di sekolah. Jangan coba-coba membawa senjata tajam, pisau atau celurit, atau bentuk-bentuk yang lain. Karena ini skor poinnya sangat tinggi, yaitu 150. Berikutnya adalah memalsukan stempel sekolah, edaran sekolah, atau tanda tangan kepala sekolah, guru, dan karyawan sekolah. Sanksi poinnya adalah 150. Untuk itu kita hindari. Ataupun bentuk lain, bentuk pelanggaran berikutnya adalah mengikuti aliran, perkumpulan, atau geng terlarang, atau komoditas LGBT, atau yang berbentuk radikalisme. Contoh kecilnya seperti ini, kalian ikut dalam kelompok komunis dan diketahui oleh sekolah, maka kalian tuh akan mendapat skor poin 150. Atau bergabung kepada gai-gai, di mana apa di Situbondo, apa di Bali. Ini kan sekarang sudah zamannya, kalau tidak seperti itu tidak dikatakan modern. Maka kalian tuh jangan sampai ikut kepada kelompok-kelompok yang sudah dilarang keberadaannya di sekolah ini. Berikutnya adalah mencuri di sekolah atau di luar sekolah. Skor poinnya adalah 200. Umpamanya kalian nanti praktrin atau kalian sambil bekerja di luar sekolah, terjadi pencurian terhadap kalian, maka kalian berat hukumnya nanti. Bisa-bisa di samping skor poin itu bisa-bisa oleh sekolah akan dikeluarkan. Maka dari itu jangan sampai terjadi pencurian baik di sekolah maupun di luar sekolah. Berikutnya adalah membawa, menggunakan, atau mengedarkan miras dan narkoba. Ini beberapa kali terjadi di sekolah kita. Bahkan tahun barusan itu ada 2 anak dikeluarkan di sekolah kita itu gara-gara membawa dan mengedarkan narkoba. Meskipun bukan narkoba, pil-pil. Seperti pil-pil yang sangat membahayakan itu juga masuk bagian daripada narkoba. Maka dari itu saya minta kepada kalian, khususnya siswa baru itu, jangan sampai kalian itu membawa atau mengedarkan narkoba, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Karena risikonya sangat tinggi, skor nilainya sebesar 200. Berikutnya adalah terbukti hamil, atau menghamili, atau membuat video porno. Artinya hamil dan menghamili. Yang hamil itu perempuan, yang menghamil itu laki-laki. Jangan sampai terjadi yang hamil perempuan, laki-laki yang hamil perempuan. Ya, seperti itu, jangan. Jadi, kalau sampai terjadi seperti itu, maka kalian pasti berurusan besar dengan sekolah. Dikeluarkan dengan skor poin 250. Anak-anakku yang saya banggakan, adapun bentuk pelanggaran tentang kerajinan, ada skor-skor tertentu yang kalian harus ketahui. Pertama adalah datang terlambat, skor poinnya adalah 5. Berikutnya, di kantin saat pelajaran berlangsung di kelas. Di kelas sedang berlangsung pelajaran, kalian keluar pergi ke kantin membeli sesuatu. Apabila diketahui oleh tim kedisiplinan, maka kalian akan mendapat skor poin 5. Kecuali kalian itu di saat olahraga, dipersilahkan. Berikutnya adalah tidak mengikuti pelajaran tanpa izin. Yang lain belajar di kelas, kalian berleha-leha di parkiran, di jalan, di belakang sekolah, atau di tempat-tempat lain. Atau di masjid, tidur-tiduran. Apabila diketahui, maka kalian akan mendapat skor poin 10. Berikutnya adalah meninggalkan kelas tanpa izin. Boro-boro keluar tanpa izin. Setelah di luar, kalian membuat sesuatu, atau duduk di kantin, atau main HP dimanapun saja, itu skor poinnya adalah 10. Berikutnya adalah tidak mengikuti dan melaksanakan tiket 7K. Jadi kalian itu di kelasnya sudah terpampang, tertulis secara terjadwal, tiket kalian itu hari apa, itu dijalani dengan sungguh-sungguh dan dijalani dengan rasa penuh tanggung jawab.
Karena itu semuanya manfaatnya kembali kepada kalian. Apabila kalian tidak melaksanakan, maka kalian akan mendapat skor 10. Berikutnya adalah tidur di kelas saat pembelajaran berlangsung. Mana pelajaran berlangsung, kalian itu enak tidur. Maka guru mata pelajaran saat itu akan melaporkan kepada tim kedisiplinan, kalian akan mendapat skor nilai sebanyak 10. Berikutnya adalah tidak membawa buku yang berkaitan dengan pelajaran. Cuma ini jarang terjadi. Kalau tidak membawa buku sering terjadi. Jadi jangan ditiru kakak-kakak kelas kita itu yang sering tidak membawa buku. Kalian ini bukan mahasiswa. Kalian ini masih siswa. Untuk itu saya mohon kepada siswa baru, ikutilah peraturan-peraturan yang ada. Jangan sampai melanggar hal-hal yang telah ditentukan oleh sekolah. Karena skor poinnya itu tidak membawa buku sesuai dengan pelajaran adalah 10. Berikutnya adalah pulang sebelum waktunya tanpa izin dari sekolah. Skor poinnya 20. Berikutnya tidak mengikuti upacara. Skor poinnya 20. Ingat bahwa sekolah kita ini sangat luas. Kalau kita ada di ujung sebelah selatan, sedangkan pelaksanaan upacara itu di sebelah utara, jalannya agak jauh. Banyak tempat-tempat persembunyian. Cuma jangan sampai terjadi bersembunyi, karena apabila kita bersembunyi tidak ikut upacara di wilayah utara, maka skor poinnya adalah 20. Berikutnya adalah tidak mengikuti kegiatan sekolah. Yang dimaksud tidak mengikuti kegiatan sekolah adalah diantaranya tidak ikut upacara pada saat hari-hari besar. Biasanya itu dilaksanakan di lapangan buduan. Jadi ikut, jangan sampai tidak ikut. Karena skor poinnya adalah 20. Berikutnya adalah tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Kalian itu sebagai warga baru di sekolah, wajib hukumnya ikut ekstrakurikuler pramuka. Tidak ada alasan tidak ikut, itu wajib. Ditambah lagi ekstra-ekstra yang lain. Salah satunya. Jadi secara keseluruhan harus ada 2 ekstra yang harus diikuti, yaitu pramuka dengan apa? Contohnya pramuka dengan rohis, pramuka dengan sepak bola, pramuka dengan PMR, dan sebagainya. Jadi pramuka itu wajib hukumnya bagi kelas 10, terutama kelas 10 siswa baru. Untuk itu kalian cepat-cepat mendaftarkan diri sebagai pengikut ekstrakurikuler pramuka yang setia. Karena skor poinnya ini adalah apabila kalian tidak ikut seperti itu, skor poinnya cukup tinggi, yaitu 20. Anak-anakku yang saya banggakan, adapun bentuk pelanggaran kerapian, pertama adalah tidak memasukkan baju. Saya mohon baju itu dimasukkan ke dalam, karena kelihatannya lebih anggun, lebih rapi, lebih wah. Jadi jangan biasakan tidak memasukkan baju, karena ini ada skor nilainya, skor nilainya 5. Berikutnya adalah melipat tangan baju. Baju tidak dikancingkan. Apple coat. Diperpendek sehingga kelihatannya angker. Itu jangan. Karena skor nilainya adalah 5. Berikutnya adalah seragam yang dicoret-coret. Ini kebanyakan mulai dari topinya dulu. Topinya dikasih nama apa, I love you, macam-macam sudah. Setelah topinya pindah kepada pada seragam, baju, bagian belakang. Bagian paling bawah dulu ditulis-tulis. Macam-macam tulisannya. Biar dilihat gimana gitulah. Itu hal-hal seperti itu tidak bagus. Lebih baik tidak usah dicoret-coret. Sehingga kita menjalankan an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Sebagai ciri khas orang-orang Islam. Berikutnya adalah tidak memakai kaos kaki. Jangan membiasakan diri tidak memakai kaos kaki. Atau kaos kakinya dipakai terus-terusan 1 minggu. Baunya, bau tikus. Jangan sampai terjadi. Jadi kaos kaki itu dicuci 2 hari, dipakai lagi seperti itu. Kemudian ada sorong aku kaos kaki, tidak dibuka terus-terusan seperti itu. Jangan. Jadi aturan ini tetap berjalan. Kita menggunakan kaos kaki yang sudah berlogo SMK. Jadi terutama yang siswa baru, tahun ini ada kaos kaki khusus yang berlogo SMK, itu yang wajib kita pakai.
Karena apabila tidak memakai, kalian akan mendapat skor nilai 10, nilai 5. Berikutnya adalah tidak berseragam sesuai dengan ketentuan. Senin pakai pramuka, Jumat pakai putih abu-abu. Kamu itu nanti akan kelihatan jelas kontrasnya. Maka dari itu selalu ingat, Senin dan Selasa putih abu-abu, dikala hari Jumat memakai pramuka. Jangan sampai tertukar hari. Berikutnya adalah berambut panjang dan tidak terurai. Peserta didik putri kecuali non-muslim. Artinya apabila tidak berjilbab, maka rambut itu harus diikat. Cuma saya lihat di sini yang siswa putri semuanya pakai jilbab. Jadi kalau ada yang tidak berjilbab sangat kentara. Artinya tidak beradaptasi dengan keadaan. Saya mohon meskipun di rumah tidak berjilbab, di sekolah berjilbab. Terutama khusus yang siswa perempuan yang beragama Islam. Kecuali non-muslim, apabila ada, itu dipersilakan. Cuma jangan sampai terurai rambutnya. Tetap terikat. Karena apabila terjadi seperti itu, maka skor nilainya adalah 10. Berikutnya adalah menggunakan celana atau rok sobek. Roknya diperpanjang bagian belakang. Asalnya 2 cm menjadi 20 cm. Biar kelihatan anunya begitulah. Itu jangan sampai terjadi. Jadi baik laki-laki ataupun perempuan. Kadang-kadang laki-laki sobek bagian tengah, disobek. Memang sengaja disobek, bukan tersobek, tapi disobek sendiri. Biar dilihat kelihatannya jantan apa seperti itu. Jangan sampai terjadi. Karena itu ada skor nilai tersendiri, yaitu sebesar 10. Menggunakan kaos kaki tidak sesuai ketentuan, tidak memakai ikat pinggang. Kalau laki-laki tidak memakai ikat pinggang kan sangat lucu. Jadi sebaiknya dipakai. Karena apabila tidak memakai, kalian di pintu gerbang sudah dicatat dengan skor nilai 10. Berikutnya adalah seragam atribut tidak lengkap. Jadi harus dilengkapi. Karena kelengkapan atribut merupakan kebanggaan bagi saya khususnya dan bagi kita pada umumnya. Apabila terjadi hal-hal yang seperti itu, maka ada skor nilai yang diberikan sebesar 10. Tidak memakai sepatu hitam, seperti dijelaskan tadi, itu skor nilainya adalah 10. Yang terakhir, rambut berwarna selain hitam dan kuku panjang. Jadi kuku itu nanti akan dipotong oleh tim setiap 2 bulan atau 3 bulan secara berkala. Apabila tetap ada yang melanggar seperti itu, maka ada skor nilai yang diberikan sebesar 10 kepada kita. Anak-anakku yang saya banggakan, inilah tata tertib peserta didik SMK Negeri Subuh yang perlu kita jalankan bersama. Mari kita mari kita ikuti pelaturan-pelaturan yang ada di sekolah sehingga kita tidak bermasalah. Mudah-mudahan kita ini semua bisa menimba ilmu dengan sebaik-baiknya selama 3 tahun dan mudah-mudahan kita menjadi orang sukses fid dunya wal akhirah. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muntaha yang telah sudi meluangkan waktunya untuk datang kemari. Semoga materi yang beliau sampaikan dapat kita pahami bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.